Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Kaum muslimin dimanapun saat ini Anda berada, momentum 5 Dzulhijjah pada tahun 1442 Hijriah, kita mengingat pemberlakuan fatwa tentang riba dari Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 5 Dzulhijjah di tahun 1424 Hijriah. Artinya sudah 18 tahun diberlakukannya fatwa tentang riba. Nah, kalau kita ingat bahwa di bulan Dzulhijjah ini ada hari raya yang sangat mulia sekali bagi umat Islam, yaitu hari raya Idul Adha, yang mana peristiwa ini mengenang peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapak ketauhidan, yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau juga dinamakan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapak para nabi, di mana anak keturunan beliau banyak yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana sekarang Nabi Ibrahim alaihissalam bisa melaksanakan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa beliau bukan hanya menjalankan perintah, melaksanakan perintah, akan tetapi beliau juga, Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak menunda-nunda perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bahwa peristiwa penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan seekor kambing, yang mana dari kisah inilah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita kaum muslimin syariat menyembelih hewan kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih anaknya. Dan beliau bertanya kepada anaknya setelah bermimpi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, menceritakan bahwa di mimpinya beliau mendapatkan wahyu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Lantas anaknya tidak berontak, tidak marah kepada ayahnya atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Akan tetapi anaknya mengatakan, "If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu dari Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatkan diriku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat Nabi Ibrahim alaihissalam dihadapkan dengan penguasa yang sangat zalim sekali. Dihadapkan dengan seorang raja yang bertindak semena-mena, kezalimannya sangat luar biasa. Bahkan ketika satu hari dikisahkan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam ditantang oleh sang raja tersebut untuk membuktikan bahwa Tuhannya mampu menghidupkan dan mematikan. Jika Tuhannya mampu menghidupkan dan mematikan, maka sesungguhnya dibantah oleh sang raja bahwa dirinya pun mampu untuk menghidupkan dan mematikan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerbitkan matahari itu dari timur, maka jika engkau mengaku dirimu sebagai Tuhan, maka silahkan terbitkan matahari dari sebelah barat. Fabuhital ladzi kafar. Seorang penguasa, seorang raja yang zalim itu, yang kafir itu, tiba-tiba langsung terdiam. Buhital ladzi kafar. Maka ini menunjukkan bagaimana konsekuensi ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menunda-nunda untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, momentum ini tanggal 5 Dzulhijjah pada tahun 1424 Hijriah diberlakukannya fatwa tentang keharaman riba. Nah, kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 276. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat." Allah Subhanahu wa taala akan membakar, menghanguskan harta riba. Wa yurbis sadaqat, menyuburkan harta sedekah. Allah Subhanahu wa taala akan menumbuh kembangkan harta sedekah. Maka ini menunjukkan tentang keharaman riba dan menunjukkan tentang fadilah, keutamaan sedekah itu sendiri. Kalau kita ingat peristiwa besar, peristiwa Idul Adha, peristiwa haji, bahkan kita menamakannya adalah lebaran haji. Maka di sini ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di bulan ini, bulan Dzulhijjah, momentum yang sama dikeluarkannya fatwa tentang riba.
dan ini berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau yang telah sama-sama kita ketahui, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para pemakan harta riba dan orang-orang yang menyetorkan harta riba. Kemudian penulis transaksi riba. Kemudian wa syahidaihi. Dan Rasulullah SAW juga melaknat yang menjadi saksi. Di mana? Pada saat transaksi riba itu dilaksanakan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, hum sawa. Mereka akan keharaman, akan laknat Rasulullah SAW sama kedudukannya. Maka ini menunjukkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan dari Rasulullah SAW untuk kita semua menjauhi transaksi ribawi. Transaksi riba yang sudah terbuka lebar. Pada zaman ini, pada abad ini terbuka lebar bagi kita, maka kita semaksimal mungkin untuk menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semaksimal dengan kemampuan kita sendiri. Sekarang kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 275 dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ancaman bagi mereka-mereka para pemakan harta riba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Allah menggambarkan kepada kita tentang bagaimana bahayanya para pemakan riba nanti di yaumul qiyamah. Orang-orang yang memakan harta riba la yaqumun, mereka tidak akan dibangkitkan kecuali illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Kecuali seperti orang-orang yang bangkit dalam keadaan kesurupan seperti kemasukan setan. Ya, ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kedahsyatan balasan yang dimulai dari pembangkitan mereka dari alam kubur. Nah, kita tidak mengetahui bagaimana siksa di dalam kubur itu sendiri. Tapi ketika dibangkitkan, Allah menggambarkan la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Mereka kegilaan sebagaimana seperti orang-orang yang kesurupan setan. Maka tadi semaksimal mungkin, sebisa kita, sekuat kemampuan kita menjauhkan segala transaksi riba. Nah, saat ini terbuka sangat luas sekali pinjaman-pinjaman, kemudian transaksi-transaksi pembiayaan dengan apapun bentuknya, dengan apapun skemanya, mereka yang dengan mudah mendapatkan pembiayaan, mendapatkan pinjaman, mendapatkan dana dan sebagainya, akan tetapi akad-akad tersebut adalah akad-akad yang tergolong merupakan akad-akad yang riba. Dalam satu kaidah fikih dikatakan kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Atau dalam istilah lainnya kullu qardin jara bihi manfa'atan fahuwa riba. Maka setiap pinjaman, ya, setiap qard yang ada pengambilan unsur manfaat di dalamnya, maka ini berarti menandakan bahwa transaksi ini adalah merupakan transaksi riba. Walaupun nanti turunan-turunan yang ada pada klausul-klausul tersebut harus kita dalami lagi. Jika secara jelas bahwa transaksi seperti ini riba, maka ini sebaiknya, bahkan ini sudah seharusnya kita hindarkan. Nah, sekarang bagaimana ketika kita yang sudah terlanjur kita bertransaksi, berakad atau melakukan sebuah transaksi yang kita belum mengetahui bahwa ini merupakan transaksi riba, ataupun yang kita sudah tahu sebenarnya, akan tetapi dengan segala kesulitan, dengan segala keadaan, dengan segala himpitan, akhirnya kita mau tidak mau juga terjerumus ke dalam kubangan riba yang sama. Ya. Lantas bagaimana kita menghindarinya? Yang pertama adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubatan nasuha, bahwa kita tidak akan pernah mengulangi kembali transaksi yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhi riba ini, dan juga laknat Rasulullah SAW untuk dijauhi, agar kita kaum muslimin tidak masuk ke dalam laknat beliau Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jika kita mampu untuk tidak menyetorkan cicilan tersebut, kemudian pembiayaan tersebut yang di dalamnya ada unsur riba, maka sebaiknya kita tidak melakukan hal tersebut. Ya, karena kita lihat lagi pasal-pasal yang ada di dalamnya, apakah ini bisa mendukung kita, bisa mengeluarkan kita dari transaksi yang setiap hari kita menyetorkan harta yang haram, berarti kita menyuburkan lembaga riba tersebut. Karena ini terkena laknat Rasulullah SAW wa mukilahu, dan orang-orang yang
yang menyetorkan harta riba. Ini berarti kita ikut mendukung lembaga tersebut. Walaupun dikatakan bahwa saya hanya terkena adminnya saja, saya hanya terkena dendanya saja, dan semaksimal kemampuan saya tidak akan membayar denda. Kalau misalkan kita bisa tidak membayar denda tersebut, akan tetapi tidak akan mungkin karena transaksi kita saja setiap harinya sudah berurusan dengan transaksi yang riba. Nah, makanya ini perlu lagi kita menggali fatwa, kita mereview fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tentang keharaman riba tersebut. Kemudian kita ingat bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ishtarata syartan laisa fi kitabillah fahuwa batil." Jadi ketika dua orang bertransaksi dan di dalamnya ada syarat yang tidak terdapat dalam Al-Qur'anul Karim, tidak dibenarkan, maksudnya tidak dibenarkan dalam Al-Qur'anul Karim, fahuwa batil. Maka syarat-syarat tersebut menjadi batal. Maka akad tersebut secara otomatis batal. Maka tentunya kita pun butuh bantuan hukum dari berbagai pihak, ya, dari saudara-saudara kita yang memiliki pengetahuan lebih akan hukum tersebut untuk mengeluarkan kita dari transaksi riba ini. Ya, maka tadi ketika kita telah mengetahui bahwa pinjaman, pembiayaan, transaksi yang kita berikan selama ini adalah transaksi ribawi, maka Allah Subhanahu wa taala akan yamhaqullahu riba. Allah akan membakar sebanyak apapun rumah yang kita miliki, sebesar apapun gedung yang kita miliki, sebanyak apapun kendaraan-kendaraan yang mewah yang kita miliki, tapi jika itu berasal dari harta ribawi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghanguskannya, akan membakarnya dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak merasa bahwa saya justru malah berkembang usaha saya, harta saya terus bertambah, gedung-gedung yang saya miliki terus memiliki pemasukan yang luar biasa dalam setiap harinya, bahkan setiap bulannya. Ya, bukan lewat hitungan-hitungan tambahan secara matematik tersebut Allah membakar, Allah menghanguskan harta riba yang kita dapatkan. Bisa jadi dengan penyakit yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan, waliyadzubillah, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, atau saudara yang masih menjadi tanggungan kita. Tapi janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan senantiasa membakar harta yang terbangun dari harta riba. Nah, kemudian kalau kita bisa mengembalikan harta tersebut kepada kreditur misalkan, maka kita kembalikan. Dengan catatan, klausul-klausul kita harus perhatikan bahwa kita tidak dituntut oleh mereka untuk membayar selanjutnya. Kenapa? Karena kita akan terus diminta untuk terus memenuhi kewajiban-kewajiban kita, padahal syarat-syarat tersebut tidak ada dalam Al-Qur'anul Karim, maka syarat tersebut bisa dibatalkan sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang lahir pada tanggal 5 Dzulhijjah tahun 1424 Hijriah. Nah, sekarang sudah banyak pilihan bagi kita kaum muslimin yang ada di Indonesia. Lembaga-lembaga penyedia pembiayaan syariah, kemudian perbankan syariah, banyak sekali yang sudah menyediakan pembiayaan dengan konsep, dengan skema syariah. Maka sebaiknya kita kaum muslimin memilih akad-akad transaksi yang jauh sekali dari riba. Ya, maka teruslah menggali ilmu bagaimana transaksi yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana transaksi kita di setiap pasalnya kita baca. Bisa jadi kita merasa bahwa akad ini adalah akad syariah, tapi ketika kita tanda tangan, ketika kita membuat sebuah perjanjian, ternyata di dalam syarat-syarat tersebut masih ada poin-poin yang melanggar prinsip syariah. Akhirnya ini sama saja, hanya namanya saja yang berlabel syariah, tapi ketika dilihat pasal-pasalnya pun masih sama, masih masuk butir-butir atau poin-poin dalam transaksi riba. Maka ketika kita menggunakan skema dengan nama atau istilah-istilah syariah, kita pun tidak menutup mata terhadap poin-poin yang ada di dalamnya. Karena apa? Karena setiap poin ini harus kita perhatikan. Setiap poin ini harus kita bedah. Jangan langsung tanda tangan ketika cair pembiayaan langsung tanda tangan. Ternyata setiap poin yang ada di dalamnya mengandung unsur riba, bahkan mencekik kita di kemudian hari. Waliyadzubillah. Maka kaum muslimin yang pada saat ini sudah terjebak dalam transaksi riba, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melunasi hutang-hutang kita dan dimudahkan untuk tidak meneruskan transaksi riba, dan dimudahkan untuk menghindari segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan bantuan dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang lain, akad-akad yang telah kita jalankan ini bisa dibatalkan, tentunya dengan perlindungan, dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian
Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari transaksi riba. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita dan melindungi kita untuk tidak masuk ke dalam akad dan transaksi ribawi. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.